Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang TKA mengenai tanya jawab TKA. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai tanya jawab TKA dari poin 1 sampai poin 9. Ini langsung saya ambil dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah jawabannya ya. Dan langsung ditandatangani oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah. Jadi bisa dipastikan bahwa sumber materi ini adalah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-10. Ya, di sini dikatakan apakah TKA itu menentukan kelulusan murid? Iya, jadi TKA itu tidak menentukan kelulusan murid. Kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian satuan pendidikan tersebut. Jadi ini berbeda dengan UN ya. Kalau misalnya dia tidak ikut UN, maka dia tidak lulus. Sementara kalau TKA tidak masalah pada kelulusannya ya. Jadi TKA tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah sekolah. Jadi kalau demikian, mengapa TKA itu diadakan? Jadi dilihat pada penilaian setiap sekolah itu kan tidak sama. Jadi kan di sini dijelaskan bahwa penilaian sekolah saat ini secara umum cenderung belum objektif, sehingga sulit digunakan pada situasi yang menuntut perbandingan antar sekolah dan wilayah. Ini bisa kita lihat karena memang ada perbedaan kualitas setiap sekolah. Bahkan di dalam satu kota pun, sekalipun dia memiliki perbedaan kualitas untuk nilai yang sama. Misalnya sekolah A itu nilainya 83, itu pasti tidak sama dengan sekolah B yang nilai muridnya 83 kualitasnya. Maka perlu adanya standar ya. Di sini ada penjelasannya, misalnya untuk keperluan seleksi. TKA hadir sebagai penyimbang dan penguat kredibilitas penilaian, bukan sebagai pengganti sistem yang ada. Jadi dia sebagai penyimbang. Bisa dilihat standar untuk siswa yang nilainya 83 di satu sekolah dengan siswa yang nilainya 83 di sekolah lain. Begitu dia, ada standarnya ya. Kemudian dengan demikian apa perbedaan antara TKA dengan UN atau AN? UN itu adalah ujian nasional, sedangkan AN asesmen nasional. Kalau UN tidak diikuti, maka seseorang itu tidak lulus. Sementara asesmen itu untuk penilaian terhadap satuan pendidikan, bukan secara khusus terhadap peserta didik atau murid. Di sini dijelaskan bahwa UN adalah ujian yang wajib diikuti oleh murid pada akhir jenjang. Bang, Sementara buka aku nampak, Bang. Bang, Pak Boy. Buka aku nampak. Enggak. Ini apa itu yang ada di tanganku? Ah, nggak mau. Makanya ke sana kau. Bilanglah, Bang ini pun. Ulang. Nggak bilang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lihat di sini, murid tidak dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan bila dia tidak mengikuti UN. Jadi wajib untuk diikuti kalau dia UN. Sedangkan asesmen nasional atau AN adalah suatu evaluasi sistem dengan pelaporan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah. AN tidak memberi laporan hasil individu murid. Nah, jadi hasil individu apa? Yaitu hasil pada satuan pendidikan itu, tidak muridnya. Sedangkan TKA. TKA adalah asesmen terstandar untuk mengukur capaian akademik murid dalam mata pelajaran tertentu. Dan intinya, adik-adik, dia tidak wajib.
tiap murid yang mengikuti TKA akan memperoleh hasil TKA. Jadi hasil TKA inilah nanti yang digunakan murid untuk seleksi berikutnya. Makanya TKA itu diberikan kepada siswa kelas 6 SD dan setingkat, kemudian kelas 9 SMP dan setingkat, dan kelas 12 SMA dan setingkatnya. Oke, kita lihat apa mata pelajaran yang diujikan dalam TKA. Yang diujikan dalam TKA untuk SD, MI, SMP, dan MTS sederajat itu adalah bahasa Indonesia dan matematik. Diingat ini ya. Sedangkan untuk SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat itu adalah bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan dua mata pelajaran pilihan. Dua mata pelajaran pilihan ini bisa misalnya biologi atau fisika. Ya. Itulah yang dibahas. Kemudian, apakah semua siswa SMA, MA, SMK bisa memilih mata pelajaran apa saja dalam TKA? Di sini dikatakan bahwa siswa memilih dua mata pelajaran pilihan dari daftar yang tersedia. Satuan pendidikan diharapkan dapat memberi arahan agar pilihan sesuai dengan minat siswa dan rencana studi lanjut. Pemilihan dilakukan saat pendaftaran TKA. Jadi, ditanyakan siswa itu, dia mau ambil yang mana untuk mata pelajaran pilihannya. Jangan dipaksakan, misalnya dia mengambil fisika sementara dia tidak suka, tidak berminat pada fisika dan tidak ada kecenderungan rencana studi lanjut dia untuk fisika. Yang ada hubungan dengan fisika. Demikian ditanyakan dulu oleh sekolah. Kemudian mengenai bentuk soal TKA. Soal TKA itu berbentuk multiple choice atau pilihan ganda dengan hanya satu pilihan jawaban yang benar dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih satu. Jadi bentuk soalnya adalah pilihan ganda, bisa yang kompleks dan juga tidak. Ya. Kemudian penjelasan nomor 16, apakah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 menghasilkan soal TKA yang berbeda? Tentu saja tidak. Kenapa? Soal TKA sama untuk kedua kurikulum itu. Karena dikembangkan dengan mempertimbangkan materi kompetensi yang berlaku pada kurikulum Merdeka dan K13. Tidak masalah ya, Bapak adik-adik. Kemudian nomor 17, apakah TKA berdasarkan literasi dan numerasi seperti asesmen nasional? TKA tidak mengukur literasi numerasi secara umum, melainkan kompetensi mata pelajaran yang sesuai kurikulum. Namun soal TKA akan tetap menekankan pada penalaran dan pemecahan masalah. Jadi sudah bisa kita lihat bahwa dalam soal TKA itu kita akan mengarah kepada sistem soal yang berupa penalaran. Jadi diukur kemampuan bernalar murid atau siswa itu dan bagaimana dia menyelesaikan atau memecahkan masalah itu. Ya. Kemudian ketentuan nomor 18, apakah ada kisi-kisi? Oke. Jadi dikatakan di sini tegaskan Kementerian mempublikasikan kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur. Termasuk apa aja itu? Contoh soal. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ya. Nanti kisi-kisi itu akan disampaikan oleh kementerian secara publik dan diketahui oleh semua orang yang membacanya. Bukan berrahasia-berrahasia di sini ya. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu berbasis komputer dan bertempat di masing-masing satuan pendidikan. Ya, biasanya ini adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Kalau misalnya dia tidak terakreditasi, maka satuan pendidikan yang tidak terakreditasi itu akan menumpang di satuan pendidikan yang terakreditasi. Kemudian pertanyaan nomor 20, apakah TKA akan dilaksanakan setiap tahun? Tentu. Untuk SMA dulu ya, SMA itu tanggal 1 sampai 9 November 2025, dan untuk SD, SMP itu pada bulan Maret atau April 2026. Jadi dulu SMA,
pada tanggal 1 November dan SD, SMP pada bulan Maret atau April. Oke, ya untuk sementara itulah dulu pembahasan kita mengenai tanya jawab TKA. Thank you.